aku cuma pengen minta maaf aja sama orang-orang terdekat aku, orang-orang yang sayang sama aku, terutama sama orang tua. Makanya aku nggak berani bilang kalau waktu semester 2 sampai semester 3 itu aku nggak kuliah. Dan akhirnya aku menunggak uang kuliah, uang semester, uang SPP dan segalanya. Akhirnya aku kayak minjem ke pinjaman online gitu. Ini dari sisi orang tua ya. Iya. Artinya kita mesti lihat alasannya dia cukup kuat nggak untuk menggunakan uang itu gitu. Dulu istilahnya sama dia tuh udah kayak orang pacaran, tau gak sih Kak? Tapi dia udah punya istri, udah punya anak. Aku ngerasa gak enak banget sih sampai sekarang. Tapi aku kayak ngerasa punya dosa gitu. Aku dulu morotin dia gitu. Karena bukan kamu sendiri kok yang salah gitu. Kamu emang nih mungkin morotin dia, tapi kan dia juga mau. Maksudnya dia juga tidak masalah dengan hal itu pada saat itu. Hai semuanya, akhirnya bisa balik lagi di Dengarkan Curhatku. Dan ini setnya beda karena ini di rumah. Karena kan kita harus work from home ya, harus stay di rumah, harus jaga jarak karena virus corona ini. Nah, jadi Dengarkan Curhatku itu kemarin sekarang sudah mengadakan Dengarkan Curhatku versi permintaan maaf. Karena kan menjelang Ramadan dan di tengah-tengah outbreak gini, mungkin kita pengen minta maaf ke orang because of current situation. Terus kita pengen ngungkapin kesalahan-kesalahan kita. Kalian bisa punya kesempatan itu semua dan nanti akan aku tanggepi. Tapi sekarang aku gak sendiri karena ada Bapak Rizal atau Konsina alias papa aku sendiri. Karena kita harus work from home, nggak mungkin kita ngedatengin bintang tamu ke sini. Jadi bintang tamunya adalah papa aku sendiri yang selama ini selalu menasehati aku, ya kan. Jadi siapa tahu papa aku selain bisa menasehati aku, bisa menasehati para netizen. Oke, Pak? Pemaksaan. By the way, aku tuh ngebujuk papa aku untuk mau ngelakuin ini 2 hari. Aku bujuk-bujuk dia, please dong pak, please mau gitu. Akhirnya setelah melewati berbagai macam pemaksaan, papa aku tidak bisa menolak. Karena papa aku juga tidak bisa kabur, kita kan satu rumah soalnya. Jadi langsung aja ya Pak. Jadi Dengarkan Curhatku itu kan papa pasti nonton dong konten YouTube aku. Atau papa gak pernah nontonin konten YouTube aku? Nonton. Jadi kita kayak dengerin VN netizen, terus kita respon aja spontan. Aku juga belum denger ini, oke? Oke. Pas saya tuh emang kalem banget, beda ya guys sama saya ya guys. Kita dengerin yang pertama. Halo Kak Prilly, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banget sama Kak Prilly yang udah ngadain Dengarkan Curhatku ini. Di sini aku cuma pengen minta maaf aja sama orang-orang terdekat aku, orang-orang yang sayang sama aku, terutama sama orang tua. Karena mungkin aku banyak salah atau sama teman aku, sama saudara-saudaraku. Dan sekarang aku lagi kayak ngerasa bersalah banget karena udah bohongin orang tuaku. Aku sampai bingung harus ngomong kayak gimana sama mereka karena aku nyimpen rahasia yang benar-benar ada satu. Aku nggak mau nyusahin orang tuaku, makanya aku nggak berani bilang kalau waktu semester 2 sampai semester 3 itu aku nggak kuliah. Dan aku pergi keluar rumah itu buat ya formalitas disangka kuliah aja, padahal aku nggak kuliah karena aku sambilnya nyari kerja. Dan akhirnya aku menunggak uang kuliah, uang semester, uang SPP dan segalanya administrasi kuliah. Akhirnya aku kayak minjem ke pinjaman online gitu sampai aku dapat kerja. Dan aku kayak langsung ketagihan gitu. Emang sih itu salah banget. Dan sampai sekarang tuh aku kayak ketagihan. Dan sekarang aku udah bekerja sih. Alhamdulillah sekarang aku udah lunasin semuanya.
kecuali utang-utang pinjaman aku lagi berusaha buat lunasin dengan hasil kerjaku, tapi aku ya tahu gaji aku tuh gak seberapa karena jauh dari kata UMR. Tapi aku yakin aku bisa, tapi aku belum jujur ke orang tua aku minta maaf. Aku pengen ngeluapin ini aja ke sisi dengan curhatku biar aku agak legaan, dan mungkin Kak Prilly ada saran untuk aku juga lagi nyari pekerjaan yang kemungkinan gajinya bisa di atas gaji aku sekarang untuk bisa lunasin utang aku. Karena Mau aku dulu apa papa dulu? Kamu dulu deh. Aku dulu ya. Kalau aku dari perspektif anak ya, aku tuh ngerti banget sih sama perspektif dia, sama perspektif kamu nggak mau jujur sama orang tua kamu. Karena kan kita tuh kalau ngomong sama orang tua, kita juga sambil nebak-nebak reaksi orang tua gue bakalan kayak gimana ya, bakalan memaafkan kesalahan gue atau ngomelin gue. Karena sebagai anak nih, ya Pak ya, kita tuh paling takut diomelin sama orang tua kalau kita jujur. Misalnya kayak, Pak, aku sebenarnya belum bayar uang kuliah gitu. Pasti takut untuk ngomong karena takut nanti diomelin. Kenapa nggak bayar uang kuliah? Buat nyari kerja, ngapain sih harus kerja? Kan udah dibiayain semuanya, ngapain so-soan nyari kerja? Kita takut, aku pasti ngerti banget kamu takut skenario itu terjadi gitu. Skenario yang emang kita pikirin itu terjadi, diomelin sama orang tua jadi kecewa sama kita, orang tua jadi nggak percaya lagi sama kita. Makanya sebagai anak pasti kita akan terus berusaha untuk ngehandle sendiri tanpa orang tua kita tahu. Aku ngerti banget perasaan itu kayak gimana, karena sebenarnya aku juga masih suka ngelakuin itu gitu. Misalnya aku punya masalah nih, kalau aku bisa ngelewatin masalah itu sendiri, aku pasti nggak akan pernah ngomong sih sama papa sama mama, sampai aku ngomongnya mungkin setahun kemudian, sebenarnya aku dulu gini, tapi udah kok selesai kok. Jadinya orang tua juga lega gitu dengernya. Jadi aku ngerti perspektif kamu nggak mau jujur sama orang tua kamu, dan menurut aku kalau emang kamu ngerasa kamu bisa ngelewatin itu semua sendiri, menurut aku jalanin aja sih. Kayak apalagi sekarang kan kamu lagi proses nyari kerja yang gajinya bisa lebih besar dan bisa ngebuat kamu keluar dari masalah itu. Dan kalau misalnya emang belum mentok banget, jalanin aja gitu. Menurut aku nggak apa-apa juga sih nggak bilang sama orang tua gitu. Yang penting orang tua tuh perasaannya dijaga gitu. Karena menurut aku nggak ngomong demi kebaikan, demi menjaga perasaan orang tua itu nggak apa-apa menurut aku ya. Yang penting kamunya nggak mentok dan nggak bingung harus kayak gimana. Kecuali kalau kamu udah bingung banget, butuh bantuan orang tua banget ya, mau nggak mau harus jujur. Kalau menurut papa gimana? Gini, pertama di sini kurang jelas ya. Dia tuh maksudnya menggunakan uang orang tua sehingga nggak bisa bayar kuliah atau bagaimana. Maksudnya gini kan, kita untuk menilai tindakan itu bisa dimaklumi atau enggak ini dari sisi orang tua ya. Artinya kita mesti lihat alasannya dia cukup kuat nggak untuk menggunakan uang itu gitu. Artinya mungkin ada hal-hal yang bisa kita maklumi kalau misalnya alasannya kuat. Tapi kalau misalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dia yang mestinya itu bukan kebutuhan, cuman keinginan, itu kan salah gitu loh. Ya kan, terus apalagi dia harus begini, dia harus bekerja untuk mengganti uang itu, tapi dia mengorbankan kuliahnya. Itu jadi salahnya jadi double. Iya sih. Salahnya jadi double kalau menurut papa ya, selaku orang tua. Nah, tapi ini juga semua tuh kita untuk bisa merangkum satu persoalan itu, tindakan dia itu benar apa enggak, tuh banyak sisi yang harus kita lihat. Jadi artinya gini, dari setiap orang untuk mengambil satu tindakan, kita bisa bilang benar atau enggak tergantung dia hidup di keluarga yang seperti apa, ya kan, dia punya circle seperti apa, lingkungannya dia. Jadi banyak faktor. Jadi untuk menilai dia tuh benar atau enggak
ini. Jadi susah untuk menilai. Tapi kalau secara umum ya dia salah. Tapi kalau menurut Papa dia mendingan jujur sama orang tuanya saat ini atau lanjutin aja kerja, yang penting selesai gitu masalahnya. Kalau ya kembali tadi kita harus lihat kan, kita kan nggak tahu, mohon maaf misalnya kita nggak tahu, mungkin dia menyembunyikan ini karena dia merasa ini cukup besar ruangnya, takut orang tuanya nggak bisa untuk ini. Tapi kalau iya kan, kalau mungkin takut kecewa juga. Takut kecewa. Tapi kalau misalnya dia melihat bahwa oh ini uangnya nggak seberapa dengan kemampuan orang tuanya, menurut Papa sebaiknya ngomong. Iya kan, karena kan kalau misalnya orang tuanya punya kemampuan yang besar untuk bisa, artinya itu nggak terlalu berat lah untuk bayar itu, kan dia rugi untuk dia nggak kuliah. Iya kan? Tapi kalau misalnya itu berat, itu ini ya mau nggak mau ya. Ya mau nggak mau dia harus kerja untuk kembalikan itu. Cuman kan sayang kuliahnya ya. Sayang kuliahnya, cuman maksud Papa, kenapa dia kalau misalnya menurut dia itu berat, dia tega melakukan itu gitu loh. Itu kayak begitu. Jadi itu dari perspektif Papa sama aku ya. Jadi sebenarnya yang bisa decide kamu jujur atau enggak itu diri kamu sendiri sih. Iya. Karena kamu yang tahu orang tua kamu kayak gimana. Iya betul. Cuma ya makasih juga kamu udah minta maaf. Tapi lebih baik lagi mungkin di saat kamu udah siap jujur, kamu minta maaf secara langsung sama orang tua. Karena menurut aku orang tua gak mungkin gak maafin ya Pak ya. Iya. Pasti bakalan maafin juga gitu apapun kesalahan kamu. Apalagi kalau misalnya kamu punya alasan yang kuat yang seperti Papa aku bilang. Dan sebaiknya sih menurut Papa sih sebaiknya ngomong. Ngomong jadi, aja ya? Iya, jadi kita biar selesaikannya sama-sama. Kadang kan kita orang tua tuh ada hal-hal yang anak nggak harus tahu gitu loh. Ya kayak begitu. Jadi dia nggak tahu bahwa misalnya kita punya kemampuan 10 tapi anak taunya cuma 5, kan bisa aja itu jadi rahasia keluarga kan orang tua. Jadi mungkin dia bisa beresin, insya Allah gitu. Jadi sebaiknya ngomong, jadi pecahin sama-sama gitu. Oke, thank you Pak. Kita next ya. Ini cewek juga nih. Hai Kak Prilly. Jadi gini Kak, waktu itu udah dari bulan-bulan kemarin sensor ya kan namanya, datang ke rumah aku. Kenapa dia bilang tuh habis dari Bogor kan, terus ke rumah aku, habis ke rumah aku kita cerita-cerita, terus dia minjem HP aku pikir oh chatnya semua udah aku hapus, kayak di chat atau nomor-nomornya udah aku hapus. Tapi pas dia ngecek HP aku, ada suatu foto, itu adalah mantan aku. Jadi dia tahu. Terus juga di panggilan telepon WA itu kan ada tuh bekas-bekas panggilan yang kemarin-kemarin. Nah dia juga aku wah ini kayaknya jatah aku nih kalau soal pacaran-pacaran. Iya, saya nyerah deh. Aku lupa banget hapus panggilan dan hapus foto. Dan di situ dia benar-benar marah banget ke aku, benar-benar marah, kayak baru nyampe ke rumah aku langsung pulang, dan rumahnya tuh lumayan jauh di Bogor. Dan di situ aku tuh benar-benar ngerasa aku tuh salah banget kayak gini. Aku tahu dia tuh perjuangannya tuh udah bener-bener mantap banget buat aku, kayak rela-relain hujan-hujanan dari Bogor ke rumah aku ke Jakarta, sampai nganterin aku kesana kesini. Itu tuh bener-bener aku tuh kayak ngerasa bersalah banget, kayak ngerasa aku tuh kayak bersyukur milikin dia. Jadi aku tuh udah minta maaf, cuman ya dia maafin Kak, cuman dia kayak gak bakal ingat terus kisah-kisah yang udah aku lakuin ke aku udah minta maaf Kak, cuman dia kayak gak pernah lupa sama masalah-masalah yang kemarin aku lakuin itu. Padahal sebelumnya kayak dia udah pengen nerima aku lagi, terus keingetan sama yang masalah kemarin yang aku lakuin, kayak chatan sama mantan aku, FC-an gitu. Dia takut keulang lagi.
padahal aku udah minta maaf, aku janji bakalan memperbaiki semuanya Kak. Aku udah mohon, tapi dia tetap nggak mau maafin aku Kak. Gimana caranya solusi? Bukannya nggak mau maafin sih, lebih tepatnya kayak nggak mau menerima aku lagi gitu. Gimana solusi menurut Kak Prilly? Semoga dijawab ya Kak. Mas Prilly. Ini jatah aku nih. Aduh, gue ngomongin pacaran depan bapak gue. Nih ya, pertama, kenapa kamu harus chatan sama mantan kamu? Itu tuh aku nggak habis pikir gitu. Kenapa gitu? Kenapa kamu harus chatan sama mantan kamu, video call dan masih ada foto-fotonya gitu? Mungkin itu juga yang cowok kamu pikir gitu. Kan udah punya gue, kenapa masih chatan sama mantan? Kenapa masih video call sama mantan? Emang keberadaan gue buat lu kurang? Pasti itu yang dipikirin sama cowok kamu. Karena aku nih ya sebagai cewek, aku itu anti banget sama masa lalu pasangan aku. Bener-bener anti. Jadi kalau bisa pasangan aku nanti nih, mendingan gak usah cerita-cerita deh punya mantan berapa, siapa mantannya, pernah ngapain aja, mendingan gak usah cerita deh. Karena aku juga tipe yang gak bisa berdamai sama masa lalu pasangan gitu loh. Apalagi kalau aku sampai tahu pasangan aku tuh masih berhubungan sama mantannya gitu. Aku mungkin sama kayak cowok kamu, gak akan bisa nerima gitu. Karena setiap orang tuh punya batas toleransi yang beda-beda gitu. Ada beberapa pasangan yang nggak apa-apa, pasangan gue masih berhubungan sama mantannya, kan tali silaturahmi harus tetap terjaga. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak nggak apa-apa deh kalau mantannya yang ini mah nggak masalah. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak anti banget, nggak boleh pokoknya. Mungkin cowok kamu yang anti banget, yang kayak aku, kayak nggak mau pasangan aku masih berhubungan sama mantannya. Apalagi gini loh, gini aku ralat ya, kalau berhubungan baik kayak misalnya sekedar ngucapin selamat ulang tahun, atau sekedar misalnya udah akrab sama keluarga mantannya, terus salah satu keluarga mantannya ngadain acara atau ngundang kita terus kita datang, itu nggak apa-apa karena kan tali silaturahmi orang kan nggak boleh di-cut 100% kan. Tapi bukan berarti aku bisa FaceTime-an sama mantan aku tiap hari, bisa chatan, terus foto-foto kita dulu masih ada. Itu enggak menurut aku gitu. Jadi tali silaturahmi yang seperti apa nih yang harus kita pertahanin? Kalau sampai video call setiap hari chatan sih menurut aku itu udah gak perlu ya. Apalagi intensitas kita sama orang terdahulu kita kan harus kita batasin kalau kita udah punya orang baru gitu. Jadi itu sih yang aku kayak sayangkan gitu. Kenapa kamu harus masih video call, chatan sama mantan kamu di saat kamu tuh punya pacar yang kamu tahu pacar kamu tuh juga udah perjuangin kamu gitu. Atau coba aja dipikir kalau misalnya dibalik posisinya, cowok kamu yang masih berhubungan sama mantannya secara setiap hari ya, secara intens, itu kan juga pasti kamu sakit hati gitu. Kecuali kalau tadi silaturahminya yang kayak tadi aku bilang cuma sekali-sekali doang, ngucapin selamat ulang tahun atau datang ke acara, itu masih nggak apa-apa gitu. Cara maafin ya gimana ya, karena aku juga tipe orang yang kayak cowok kamu gitu. Aku juga bakalan cut sih, aku bakalan kayak nggak mau, pokoknya aku nggak bisa gitu. Karena aku udah bakalan kecewa banget sama pasangan aku kalau dia sampai kayak gitu, apalagi bohong, apalagi kalau dihapus-hapus gitu, berarti kan sering kan. Jadi jujur aku bingung sih solusinya apa, karena aku setipe sama cowok kamu gitu. Cuma mungkin yang bisa kamu lakuin adalah selain minta maaf tapi ngebuktiin gitu. Karena tipe-tipe orang yang kayak cowok kamu itu bisa maafin kalau kamu udah ngebuktiin ke dia kalau kamu itu udah berubah, kamu gak akan pernah ngelakuin hal yang sama lagi atau ngelakuin kesalahan yang sama lagi gitu. Jadi ya sebenarnya cowok kamu gak maafin kamu atau gak nerima kamu itu adalah resiko yang harus kamu terima sih. Karena di saat kamu ngelakuin itu kamu udah tahu kan resikonya apa kalau sampai ketahuan gitu. Cuma ya kalau emang kamu nyesel banget ya kamu tunjukin dengan cara perilaku dan tindakan, bukan cuma kata-kata aja gitu. Makanya kalau udah punya pacar tuh gak usah berhubungan lagi sama mantan secara intens. Berhubungan tuh sekali-sekali aja, ngucapin ultah kayak apa kayak, tapi jangan yang kayak video call intens gitu tuh kayak ngapain, ya kan Pak? Dia yang kayak soto ini anak gue. Karena aku tipe yang kayak kalau aku punya pacar baru, aku pasti akan menghargai
pacar aku atau pasangan aku dengan aku tidak berhubungan sama cowok lain termasuk mantan aku gitu, kecuali kalau cuma sekali-sekali atau temen atau sahabat, itu lain cerita gitu. Jadi ya semoga dari kejadian ini kamu bisa belajar dari kesalahan, gak akan ngulangin lagi, dan semoga pacar kamu akan memaafkan kamu gitu. Aneh banget woy ngomongin pacaran depan bapak. Kita next. Untung aku gak gitu loh Pak, aku tuh baik-baik banget. Bingung dia. Aku untungnya lagi single ya guys. Oke, next nih. Assalamualaikum Kak Prilly. Tadi aku barusan ngeliat IGS Kak Prilly yang katanya Kak Prilly buka sesi dengarkan curhatku yang mau VN sama seseorang bisa kirim ke Prilly Media. Aku di sini mau minta maaf sebesar-besarnya sama seseorang, tapi tolong namanya sensor ya kayak namanya atau yang sering aku sebut papi. Dia udah nikah, udah punya anak. Dulu sebelum aku nikah, aku suka minta uang, dan itu tuh hampir setiap hari dia selalu ngasih dan transfer ke aku. Dia dia jauh banget, dan aku sama dia gak pernah ketemuan sama sekali. Tapi aku sering mintain uang gitu ke dia. Aku ngerasa bersalah aja sekarang gitu, karena pas dia tahu aku udah nikah kayak kecewa gitu. Gimana sih Kak rasanya kita sekarang nih aku udah nikah, tapi aku kayak ngerasa punya dosa gitu. Aku dulu morotin dia gitu, dia udah punya istri gitu loh Kak. Dia sayang banget sama aku gitu, masih sayang banget. Dia nggak mau aku nikah sama orang lain. Aku nggak pernah ketemu sama dia, cuman dia bilang aku nggak boleh nikah sama orang lain. Ya kan namanya jodoh kan, kita nggak ada yang tahu ya. Akhirnya aku nikah dan dia kecewa, marah sama aku gitu loh Kak. Aku jadi ngerasa bersalah. Aku ngerasa bersalahnya aku dulu suka mintain uang. Aku dulu istilahnya sama dia tuh udah kayak orang pacaran, tau gak sih Kak. Tapi dia udah punya istri, udah punya anak. Aku ngerasa gak enak banget sih sampai sekarang. Aku harap dia ngeliat konten YouTube Kak Prilly ya, soalnya dulu aku sering sharing sama dia soal idola gitu, dan dia juga ngidolain Kak Prilly sama kayak aku. Mudah-mudahan dia ngeliat sesi curhat Kak Prilly, dan dia benar-benar ngeliat banget. Aku benar-benar minta maaf banget sama dia Kak. Aku ngerasa bersalah, sumpah aku ngerasa bersalah. Aku kayak jahat banget gitu loh. Aku mintain uang ke orang yang udah punya istri, udah punya anak. Aduh, aku benar-benar ngerasa bersalah. Tolong ya Kak ya, tolong ya. Soalnya aku takut dia nyumpahin aku yang macem-macem gitu loh Kak, yang enggak. Makanya aku di sini PN mau minta maaf sama dia, benar-benar minta maaf banget, karena dianya ngidolain Kak Prilly juga. Insya Allah dia juga ngeliat konten YouTube Kak Prilly. Karena bukan apa-apa Kak, aku nyari-nyari IG-nya, aku nyari-nyari Facebooknya, pokoknya akun sosial medianya tuh nggak ada, udah diblok semua sama dia akun aku gitu Kak. Mudah-mudahan dia ngeliat konten YouTube Kak Prilly. Makasih banget ya Kak Prilly, makasih banget. Semoga Kak Prilly selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dimudahin rezekinya, sukses terus dalam karirnya, amin. Makasih banyak Kak Prilly. Assalamualaikum. Oh iya Kak Prilly, identitas aku juga tolong disensor ya, jangan sampai orang lain tahu. Dia pasti kenal sama suara aku, sama cerita yang aku ceritain di VN ini. Aku minta maaf banget, karena dulu aku pun gak pernah cinta sama dia, cuma morotin doang. Aku merasa berdosa dan aku merasa bersalah. Aku minta maaf banget. Semoga dia ngeliat konten YouTube Kak Prilly. Makasih Kak Prilly. Gimana ya Pak? Ini aku bingung ngasih tanggapannya. Ya udah, kamu dong ngasih tanggapan. Gini, makasih kamu udah percayain aku untuk menyampaikan permintaan maaf kamu. Tapi menurut aku ya, kamu gak salah sendiri sih. Jadi selain kamu yang salah, dia juga salah gitu. Gayung bersambut. Jadi bukan kamu yang salah, kamu yang dosa, enggak.
semoga kamu udah minta maaf nih ke dia. Aku harap juga dia udah minta maaf ke istri dan anaknya gitu, karena dia udah bohong ke istri dan anaknya dengan melakukan hubungan seperti pacaran sama cewek lain, yaitu adalah kamu, terus ngasih uang ke kamu yang pasti istrinya nggak tahu gitu. Istrinya tahu nggak kan gitu? Iya, makanya kalau istrinya nggak tahu ya nggak usah ngomong. Gak usah ngomong. Ya nggak usah dong, untuk apa nyari keributan? Iya sih. Iya, jadi gimana? Iya, artinya gini, itu kan salah berdua, ya kan? Ya udah, maksudnya pendem aja gitu. Minta maaf, saling maafkan, dan itu jadi pelajaran, udah gitu aja. Tapi nggak usah nyari keributan ke istrinya dengan ngaku gitu aja, jangan. Ya nggak perlu. Tuh, ini yang udah berumah tangga beda lagi, karena kalau aku kan nggak tahu ya. Perlu, karena itu akan menimbulkan masalah yang baru gitu. Jadi ya menurut aku sih kamu nggak salah sendiri. Semoga dia juga dalam hati udah minta maaf sama istri dan anaknya, dan dengan cara tidak mengulangi lagi. Karena bukan kamu sendiri kok yang salah gitu. Kamu emang nih mungkin morotin dia, tapi kan dia juga mau. Maksudnya dia juga tidak masalah dengan hal itu pada saat itu. Dia nggak masalah ngasih uangnya ke kamu, cuma dengan syarat kamu nggak nikah. Cuma kan dia juga nggak bisa mengikat kamu nggak boleh nikah, karena kan kamu juga punya kehidupan sendiri, apalagi dia jauh gitu kan. Jadi ya semoga bisa saling memaafkan. Dua-duanya salah, dua-duanya saling memaafkan, itu aja. Dan semoga nggak diulangin lagi sih, jangan sampai juga kamu begitu ke orang lain lagi, karena kamunya juga harus menghargai kan rumah tangga kamu, suami kamu. Dan ini jadi pelajaran bahwa itu adalah hal yang gak baik. Tapi aku salut sama kamu nyadar gitu kalau itu adalah dosa, itu adalah hal yang gak baik. Karena banyak banget orang yang gak nyadar dan akan mengulangi itu terus, dan itu akhirnya jadi habit atau jadi penyakit untuk dia ngelakuin hal yang kayak gitu-gitu terus gitu. Cuma alhamdulillah kamu bisa sadar, kamu tahu itu salah, dan kamu juga beritikat baik untuk minta maaf. Jadi semoga laki-laki itu melihat konten ini bisa sama-sama merenung dan tidak mengulangi hal yang sama. Dan semoga laki-laki itu jadi lebih baik ya ke istri sama anaknya gitu. Jadi introspeksi diri dan akhirnya bisa jadi lebih baik untuk istri dan anaknya, bisa lebih harmonis lagi rumah tangganya gitu ya. Iya, artinya rasa bersalah yang timbul itu kan biasanya membuat orang menjadi berusaha untuk membuat jadi lebih baik. Iya, jadi kayak untuk ngebayar rasa bersalah itu gitu kan. Berat sekali nih, kayak saya tuh nggak tahu ya harus ngapain. Untung ada papa loh. Kalau enggak aku tuh pasti kayak udah ngawur banget ngasih sarannya, karena aku bingung juga. Aku belum berumah tangga dan nggak pernah mengalami hal yang serupa. Jadi kayak aku pasti bakalan bingung gitu. Cuma thank you banget kamu udah percayain konten aku untuk kamu minta maaf sama dia gitu. Semoga dia juga nonton. Thank you banget buat kalian semua yang udah ngirim VN-nya. Aku minta maaf banget kalau misalnya saran aku kurang berkenan di hati kalian. Cuma itu adalah spontan respon aku dan respon papa aku. Semoga dengan kalian minta maaf kayak gini, itu bisa melegakan perasaan kalian di situasi yang lagi kacau kayak gini dan menjelang Ramadan juga. Semoga dengan kesalahan yang kalian sadari, kalian bisa introspeksi diri juga untuk kalian lebih baik lagi ke depannya dan gak ngulangin kesalahan yang sama. Terima kasih banget. Oke, kalau menurut Papa gimana nih Pak tadi? Artinya kalau dari yang pertama itu ya nasihatnya ya, paling enggak makanya kita sebagai anak itu pertama kita harus selalu jujur dalam setiap keadaan sama orang tua. Karena tadi kan ya seperti dia kan nggak memberitahukan sebenarnya apa sih penyebab dia melakukan itu ya, sampai dia kalau yang mungkin dia menggunakan uang orang tua. Nah, jadi harus jujur dan harus terbuka, dan segala sesuatu tuh memang harus dibahas bersama sama keluarga. Itu yang. Terus kalau yang tadi yang terakhir itu, kalau yang pacaran enggak ya, saya enggak. Tapi kalau yang terakhir usahakan kita sebagai wanita tuh harus bisa mengerti bagaimana kalau kita melakukan itu kepada orang yang sudah beristri, bagaimana kalau kita yang di posisi itu. Jadi harus tahu bahwa itu artinya dia kan uang yang mestinya bukan haknya dia kan, itu hak anak dan istrinya, akhirnya jatuh ke dia kan gitu. Jadi
ya, dan itu kan semua orang pasti pernah berbuat salah ya, sama-sama saling memaafkan, ya udah selanjutnya itu menjadi pelajaran buat kita dan untuk kedepannya kita bisa hidup menjadi orang yang lebih baik lagi. Terakhir kata aku ya, sometimes we need to do the wrong thing to know what's right gitu. Iya, betul. Emang terkadang kita emang harus kepentok dulu, harus jatuh dulu untuk tahu yang benar itu kayak gimana. Jadi jangan pernah malu sama kesalahan kita. Justru kita harus belajar dari kesalahan. Gini, karena aku juga bisa kayak sekarang karena udah melakukan beribu-ribu kesalahan di hidup aku, sampai akhirnya aku tahu yang benar tuh kayak gini loh, Pril gitu. Yang benar tuh kayak gini. Sampai akhirnya selalu terbentuk jadi yang lebih baik dan berusaha menjadi yang lebih baik. So thank you so much buat kalian semuanya. By the way, aku juga mau minta maaf buat semua orang yang mungkin pernah sebel sama aku. Itu biasa. Mungkin aku kayak suka suka lupa ngabarin, suka membantah kadang perintah orang tua gitu, namanya juga anak ya kan. Aku juga meminta maaf mungkin ke teman-teman aku yang yang mungkin pernah sebel sama aku tapi aku nggak nyadar, maaf banget. Aku tuh suka dibilang kalau ngomong suka ngegas gitu, karena bukan ngegas, aku itu tipe yang kalau ngomong tuh cepet. Mungkin kalian bisa tahu lah ya cara ngomong aku kayak gimana di konten ini. Aku tuh excited gitu kalau ngomong kayak excited gitu. Nah tapi untuk beberapa orang tuh ngelihatnya aku tuh kalau ngomong ngegas gitu. Jadi kadang suka kayak ngegas banget sih lu kalau ngomong, sabar pelan-pelan gitu. Nah buat orang-orang yang kayak mungkin salah paham sama cara aku ngomong, dikiranya aku ngegas atau gimana, aku minta maaf. But this is the way I talk to people, to my friends especially. Jadi aku juga meminta maaf sama semuanya yang mungkin pernah aku sakiti perasaannya. Karena with this current situation kita harus sama-sama berpegangan tangan untuk melewati outbreak ini supaya kita bisa sama-sama keluar dari masalah ini dan bisa bersatu kembali. Thank you so much guys. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan di rumah aja dan jaga jarak. Ini bikin konten kita jaga jarak loh semuanya. Love you. Tekanan ke kita persiapannya gimana, dia gimana, beda-beda. Jadi reaksinya yang keluar pasti beda, nggak bisa sama. Makanya kita nggak bisa ngejudge orang bahwa lu salah, nggak bisa. Nah, yang bikin orang jadi masalahnya besar itu karena ya itu tadi, dia mungkin di keluarganya kurang dapat bimbingan, terus di luar juga dia nggak belajar agama, iya kan? Sehingga dia kan kalau misalnya dari orang tua bimbingan, walaupun sedikit kayak air netes gitu di batu, lama-lama kan dia masuk. Tuh, gue tuh bijak keturunan bokap gue. Gitu. Tuh Pak, jadi next dengaran curhatku selalu sama bokap gue. Jadi host tetap.